Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Lestari. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai materi 1, satuan berat dan satuan luas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 1 yaitu satuan berat dan satuan luas dengan menggunakan konsep yang pertama. Nah, di sini saya mempunyai soal konsep pertama Dakota pada satuan berat, yaitu 6 kg ke degree, yaitu satuan desigram. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu nilai tempat satuan pada soal adalah angka 6. Nah, di sini satuannya yaitu ada pada angka 6. Angka 6 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang kilogram. Nah, angka 6 ini kita masukkan kepada kotak Dakota satuan berat, yaitu ke kilogram. Selanjutnya, karena satuan berat yang ditanya adalah desigram, maka masukkan angka 0 pada lubang satuan desigram. Nah, kita masukkan angka 0 sampai ke dengan kotak desigram. Nah, jadi jadi 6 kg ke desigram yaitu hasilnya adalah 60.000 desigram. Nah, begitu caranya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Yaitu di sini saya mempunyai contoh soal 29 Hg sama dengan titik-titik Cg. Yaitu kita menggunakan konsep Dakota. Cara menjawabnya. Yang pertama, kita lihat nilai tempat satuan pada soal adalah angka 9. Nah, satuannya itu adalah angka 9. Angka 9 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang hektogram, yaitu ke Hg di sini ya. Ini angka 9 kita masukkan ke sini. Karena satuan yang ditanya adalah Hg, hektogram, maka masukkan angka 0 pada lubang satuan Cg, sentigram. Kita masukkan angka 0 sampai ke lubang Cg. Nah, jadi dari 29 adalah Nah, kita lanjut pada konsep yang kedua, yaitu pada konsep pertama Dakota pada satuan luas. Nah, di sini saya mempunyai soal yang pertama yaitu 8HA sama dengan meter persegi. Nah, soal yang kedua 12 DAA sama dengan DM persegi. Cara penyelesaiannya, 8HA sama dengan titik-titik meter persegi. Nah, di sini kita menggunakan konsep Dakota. Cara menjawabnya. Yang pertama, nilai tempat satuan pada soal adalah angka 8.
Angka 8 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang hektoare, yaitu HA. Nah, kita masukkan angka 8 kepada lubang HA. Nah, karena satuan luas yang ditanya adalah meter persegi, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan meter persegi, yaitu sampai ke sini. Masukkan angka 0 sampai ke lubang meter persegi. Nah, jadi konversi dari 8HA adalah 80.000 meter persegi. Nah, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. 12 DAA sama dengan DM persegi. Kita menggunakan konsep Dakota. Cara penyelesaiannya, nilai tempat satuan pada soal adalah angka 2. Nilai angka 1 sebagai puluhan. Di sini angka 1 sebagai puluhan, angka 2 sebagai nilai satuan. Masukkan ke lubang Dakota are, yaitu DAA. Nah, kita masukkan angka 2 pada kotak DAA. Nah, kita masukkan angka 1 sebagai nilai puluhan di HA. Nah, karena satuan luas yang ditanya adalah desimeter persegi atau DM, maka masukkan angka 0 pada lubang Dakota sampai ke lubang satuan desimeter atau DM persegi. Nah, kita masukkan angka 0 sampai ke sini. Nah, jadi konversi dari 12 DAA adalah 1.200.000 DM persegi. Sekarang kita lanjut pada materi kedua, yaitu satuan volume. Nah, satuan volume di sini kita menggunakan konsep yang keempat. Yang pertama, konsep keempat Dakota pada satuan volume. Di sini saya mempunyai dua soal. Yang pertama, 257,2 HM per kubik sama dengan DAM atau dam per kubik. Nomor 2, 49 meter per kubik sama dengan HM per kubik. Cara penyelesaiannya, kita menggunakan konsep Dakota. Nah, cara menjawab, kita lihat konsepnya. Yang pertama, nilai tempat satuan pada satuan soal adalah angka 7. Nah, di sini angka 7 sebagai nilai satuan. Angka 2 sebagai nilai ratusan, masukkan ke lubang kosong setelah km per kubik. Angka 5 sebagai nilai puluhan, masukkan ke lubang kosong setelah angka 2. Angka 7 sebagai nilai desimal, masukkan ke lubang hektometer per kubik atau HM. Angka 2 sebagai nilai satuan, masukkan ke lubang setelah HM per kubik. Nah, kita masukkan angka satuan 7 ke lubang HM. Sini 5 di sini, 2 di sini,
Nah, letakkan angka 0 pada lubang satuan volume hingga ke lubang dekameter kubik atau dam per kubik. Sisipkan tanda koma pada satuan volume yang ditanya, yaitu dam. Kita masukkan angka 0 sampai ke dam. Nah, sisipkan tanda koma pada satuan volume yang ditanya, yaitu dam. Di sini. Jadi adalah 257200. Baiklah, kita lanjut pada contoh soal yang kedua, yaitu 49,3 meter per kubik sama dengan titik HM per kubik. Kita menggunakan konsep Dakota. Cara menjawabnya yaitu nilai satuan pada soal adalah angka 9. Nah, ini nilai satuannya. Angka 4 sebagai nilai puluhan, masukkan ke lubang sebelum meter per kubik. Angka 9 sebagai nilai desimal, masukkan ke lubang meter per kubik. Angka 3 sebagai nilai satuan, masukkan ke lubang hektometer kubik atau HM per kubik. Nah, kita masukkan angka 9 pada lubang meter per kubik. Sini. Angka 4 di sini dan angka 3 di sini. Nah, letakkan angka 0 lubang satuan volume sampai lubang satuan hektometer kubik atau HM. Sisipkan tanda koma pada satuan volume yang ditanyakan, yaitu hektometer kubik. Kita masukkan angka 0 sampai pada ke HM. Mana HM ini? Oh, di sini. HM. Jadi konversi dari 49,3 meter kubik adalah 0,0. Baiklah, kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu desimal dan Romawi. Nah, di sini kita akan menggunakan aturan penulisan bilangan Romawi. Nah, di sini saya sudah ada contoh soal. Soal yang pertama, tuliskan dalam bentuk desimal. Nah, di sini kita sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 9 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 10 dikurang 1.
sama dengan 119. Jadi bentuk desimal dari CXLX adalah 119. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua dengan menggunakan konsep yang kedua. Kita menggunakan konsep yang kedua. Penyelesaiannya, kita menggunakan aturan penulisan bilangan Romawi. Nah, baik. 288 sama dengan 200 ditambah 80 ditambah 8 sama dengan, nanti dikat, 100 ditambah 100, 50 ditambah 30 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 100 ditambah 100 ditambah 50 ditambah 10 tambah 10 tambah 10 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dengan CCL X 5111. Baiklah, kita lanjut pada materi yang keempat, yaitu mengenai sifat jajar genjang. Nah, di sini saya mempunyai 7 sifat jajar genjang. Yang pertama, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan saling berhadapan. Nah, ini adalah jajar genjang ABCD kan tadi? ABCD. Nah, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan saling berhadapan. AB sama dengan CD. AB sama dengan CD. Nah, ini sisi yang saling berhadapan. Dan AD sama dengan BC. AD sama dengan BC. Nah, ini adalah sisi yang saling berhadapan. Yang kedua, pasangan sisi yang sejajar tersebut memiliki panjang yang sama. AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. Nah, ini jajar genjang segitiga. Jajar genjang ABCD. Pasangan panjang yang sama. AB sama dengan DC. AB sama dengan DC. Panjangnya sama. Dan AD sama dengan BC. AD sama dengan BC. Nah, memiliki 2 pasang sudut yang sama besar dan saling berhadapan. Sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. AB CD. Nah, sudut A itu sama dengan sudut C. Sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D.
sudut B sama dengan sudut D. Yang keempat, memiliki dua buah sudut tumpul dan dua buah sudut lancip. Nah, ini dua buah sudut tumpul dan dua buah sudut lancip. Nah, ini adalah dua buah sudut lancip. Ini 1, 2, dan yang ini adalah sudut tumpul 1, 2. Nah, yang kelima yaitu sisi diagonal membagi jajar genjang menjadi dua buah segitiga yang kongruen, yaitu segitiga DAB sama dengan segitiga DCB dan segitiga ADC sama dengan segitiga ABC. Nah, ini jajar genjang AB, CD. Nah, segitiga DAB sama dengan segitiga DCB. Segitiga DAB sama dengan segitiga DCB. Nah, ini yang membaginya. Nah, dan segitiga ADC sama dengan segitiga ABC. Nah, ini diagonal yang membaginya. Nah, lanjut yang keenam. Dua diagonal tersebut berpotongan saling membagi dua sama panjang, yaitu AO sama dengan OC dan BO sama dengan OD. Nah, ini segitiga jajar genjang. AO sama dengan OC. AO sama dengan OC. Dan BO sama dengan OD. Dan BO sama dengan OD. Nah, ini yang membaginya. Dan jajar genjang itu tidak memiliki simetri lipat. Baiklah, kita lanjut pada materi yang kelima, yaitu luas dan keliling jajar genjang. Nah, di sini konsep untuk menemukan rumus luas dan keliling jajar genjang. Yang A, rumus luas. Gambar di atas adalah jajar genjang yang dibagi menjadi 3 bagian dengan masing-masing bagian mempunyai luas L1, L2, dan L3. Dalam hal ini kita akan mengubah bentuk di atas dengan memindahkan bagian yang mempunyai luas L3 agar sisi miring bidang L3 berimpit dengan sisi miring bidang L1. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar berikut ini. Nah, seperti ini. Ini proses membentuknya jajar genjang. Gambar di atas merupakan hasil perpindahan bidang L3 dan bentuk persegi panjang. Karena rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah L sama dengan panjang kali lebar, maka rumus luas persegi panjang di atas adalah L sama dengan alas kali tinggi. Karena persegi panjang di atas merupakan hasil perubahan bentuk jajar genjang, maka dapat disimpulkan bahwa rumus luas jajar genjang adalah L sama dengan alas kali tinggi sama dengan AT. Nah, yang B yaitu rumus keliling jajar genjang. Pada gambar di atas terdapat bangun jajar genjang ABCD dengan ukuran sisi AB adalah P dan ukuran sisi BC adalah Q. Keliling bangun jajar genjang tersebut dirumuskan sebagai berikut. Keliling jajar genjang ABCD adalah sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Karena ukuran sisi AB sama dengan ukuran sisi CD dan ukuran sisi BC sama dengan ukuran sisi DA, maka keliling jajar genjang ABCD sama dengan P ditambah Q ditambah P ditambah Q sama dengan P ditambah P sama dengan Q ditambah Q, K sama dengan 2P ditambah 2Q,
K sama dengan 2P ditambah Q. Nah, keterangan. K sama dengan keliling bangun jajar genjang dan PQ adalah ukuran sisi bangun jajar genjang. Baiklah, langsung saja kita masuk pada contoh soal luas dan keliling jajar genjang. Nah, di sini saya ada soal jajar genjang. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, tentukan bangun jajar genjang A, B, C, D. Tentukan yang pertama, keliling bangun jajar genjang A, B, C, D. Yang kedua, luas bangun jajar genjang A, B, C, D. Nah, kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, rumus keliling bangun jajar genjang, yaitu K sama dengan 2 kali A ditambah B, dengan A dan B merupakan ukuran sisi jajar genjang. Nah, kita masuk ke rumusnya. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Rumus keliling jajar genjang adalah K sama dengan 2 dikali A ditambah B. Nah, kelilingnya sama dengan 2 dikali A ditambah B, yaitu A ditambah B, 12 ditambah 8. Nah, keliling sama dengan K sama dengan 2 dikali 20, karena 12 ditambah 8 sama dengan 20. K sama dengan 2 dikali 20 sama dengan 40 cm. Nah, yang kedua kita menghitung luas bangun jajar genjang. Nah, yang kedua yaitu luas bangun jajar genjang, yaitu L sama dengan A kali T, dengan A dan T masing-masing merupakan ukuran alas dan tinggi jajar genjang. Nah, kita masuk ke rumus. Rumus luas bangun jajar genjang adalah L sama dengan alas kali tinggi. L sama dengan rumus luas bangun jajar genjang, yaitu L sama dengan A kali T, yaitu alas kali tinggi. Yaitu alasnya 12 dan tingginya adalah 6. Jadi 12 dikali 6. L 12 dikali 6 sama dengan 72 cm3. Jadi luas bangun jajar genjang A, B, C, D adalah 72 cm persegi. Baiklah, sekian video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.